Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Joni Sarependi. Saya dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis NPM C1 C022104. Di sini saya akan sedikit menjelaskan eh, perseroan terbatas Policem Indonesia Tbk dan entitas anaknya, yaitu berupa laporan keuangan dari PT tersebut. Eh, Penjelasan ini ataupun video ini saya buat guna untuk sebagai tugas mata kuliah akuntansi keuangan 1 dari dosen Pak Madiani. Sebelumnya eh, kita harus mengetahui dulu nih, setidaknya mengetahui PT Policem Indonesia Tbk ini PT apa sih gitu. Nah, jadi sejarah singkatnya PT Policem Indonesia Tbk ini didirikan berdasarkan Akta Nomor 62 tanggal 25 April 1986 dari Iriwati Marzuki Arifin SH sebagai notaris di Jakarta dengan nama PT Andayani Mega. Nah, jadi dulu PT Policem ini namanya itu PT Andayani Mega ya. Nah, baru pada bulan Desember 2005 perseroan ini berganti nama menjadi PT Policem Indonesia. Nah, perseroan ini tergabung dalam grup PT Gajah Tunggal. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan perseroan ini meliputi industri pembuatan polyester chips, polyester filament, engineering plastik, engineering resin, ethylene glycol, polystyrene staple, fiber, and petrokimia, pertenunan, dan juga pemintalan, dan industri tekstil. Perseroan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. Nah, baik lagi, di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan PT Policem Indonesia Tbk dan entitas anaknya. Pada halaman pertama yaitu merupakan halaman judul, kemudian pada halaman selanjutnya, itu menjelaskan mengenai daftar isi dari file laporan keuangan PT Policem ini. Nah, adapun daftar isi dari file laporan keuangan PT Policem ini, yang pertama itu adalah surat pernyataan direksi, kemudian laporan auditor independen, baru masuk ke laporan keuangan konsolidasian. Di laporan keuangan konsolidasian ini juga dibagi lagi menjadi beberapa subbab. Itu yang pertama itu untuk tahun-tahun yang berakhir, laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan juga 2021. Yang pertama itu laporan posisi keuangan konsolidasian. Yang kedua itu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kemudian laporan pembaharuan ekuitas konsolidasian, laporan arus konsolidasian. Baru ke yang terakhir itu catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Kemudian selain laporan keuangan konsolidasian, di sini juga memuat informasi tambahan. Itu daftar pertama itu laporan posisi keuangan entitas induk. Kemudian daftar kedua itu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain entitas induk. Kemudian laporan perubahan ekuitas entitas induk. Kemudian yang keempat itu laporan arus kas entitas induk. Baru yang terakhir, yang kelima itu catatan atas investasi pada entitas anak. Nah, halaman selanjutnya itu memuat mengenai surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 PT Policem Indonesia Tbk dan entitas anaknya. Nah, di sini memuat berupa surat pernyataan dari atasan ataupun direksinya, itu yang ditentangani oleh presiden direktur dan juga wakil presiden direktur. Nah, di sini mereka menyatakan bahwasanya mereka bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan. Kemudian yang kedua itu mereka menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, semua
Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan telah dimuat secara lengkap dan benar. Kemudian laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan tidak mengandung informasi ataupun fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi dan fakta material. Kemudian mereka juga menyatakan bahwasanya mereka bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam perusahaan dan entitas anaknya. Nah, di sini surat pernyataan direksi ini ditandatangani oleh Bapak Gautama Hartarto MA sebagai Presiden Direktur, kemudian Bapak Johan Setiawan sebagai Wakil Presiden Direktur. Laporan keuangan yang saya ambil ini merupakan laporan keuangan tahunan 2022 ya teman-teman. Nah, halaman selanjutnya yaitu opini. Ada opininya bahwasanya mereka telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pollution Indonesia ini yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, kemudian serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, juga laporan perubahan ekuitas dan juga laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian termasuk juga ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Kemudian basis opininya mengenai mereka melaksanakan auditan mereka berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntansi Publik Indonesia. Tanggung jawab mereka menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian pada laporan mereka ini. Nah, ini merupakan tanggung jawab yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Nah, langsung saja yaitu yang pertama itu laporan posisi keuangan konsolidasian. Menurut itu apa? Menurut PSAK nomor 1 ya teman-teman, bahwasanya penyajian laporan keuangan itu terdiri dari yang pertama itu kita harus membuat laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini yaitu laporan keuangan yang menginformasikan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas atau persamaan dasar akuntansinya. Nah, di sini PT Polisium Indonesia Tbk dan entitas anaknya laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2022 dan 2021 ini pada tahun 2022 itu kan PT Polisium ini sudah bergerak ya teman-teman, sudah beroperasi gitu dari tahun sudah beberapa tahun gitu. Nah, maka yang harus dibuat pertama itu adalah laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, di sini pada bagian aset yaitu aset lancar, kas dan setara kasnya pada tahun 2022 itu sekitar 8.539.274 US dollar. Kemudian pada tahun 2021 itu 11.334.939 US dollar. Nah, itu merupakan kas dan juga setara kas ya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu rekening bank yang dibatasi penggunaannya. Nah, di sini rekening bank yang dibatasi oleh kegunaannya itu pada tahun 2021 itu kosong ya teman-teman.
Nah, pada tahun 2022 per 31 Desember itu sejumlah 147.881 US dollar. Kemudian aset keuangan lainnya itu eh, per tahun 2022 itu berjumlah 9.5121 US dollar. Kemudian pada tahun 2021 itu sekitar 15.388.062 US dollar. Nah, kemudian eh, piutang usaha. Nah, kenapa di aset lancar itu didahulukan kas bukan piutang usaha? Karena kas ini merupakan aset yang bisa dipergunakan langsung atau tidak perlu pakai usaha gitu untuk menggunakannya. Sedangkan piutang ini kita harus mengeluarkan usaha gitu untuk menagih. Nah, jadi didahulukan kas baru piutang ya teman-teman. Nah, piutang usaha yang pertama itu ada piutang usaha kepada pihak berelasi. Nah, jadi pihak yang berelasi ini berarti mereka ada relasi terhadap PT Policem Indonesia Tbk dan entitas anaknya ini. Itu sebesar 254 US dollar untuk 2022 itu kosong ya teman-teman. Kemudian pihak ketiga setelah dikurangi cadangan kerugian kredit sebesar 79.206 US dollar pada 31 Desember 2022. Dan pada 31 Desember 2021 itu sebesar 79.206 US dollar. Nah, pada piutang pada pihak ketiga ini per 31 Desember 2022 itu sejumlah 8.057.582. Kemudian pada tahun 2021 per 31 Desember 2021 itu sejumlah 14.388.726 US dollar. Nah, kemudian itu piutang usaha ya. Kemudian yang selanjutnya itu piutang lain-lain. Piutang lain-lain kepada pihak berelasi. Yang pertama itu sejumlah per 31 Desember 2022 itu sebanyak 360.204 US dollar. Kemudian pada tahun 2021 itu sebanyak 129.012 US dollar. Mungkin bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Aset lancar ini setelah dijumlahkan maka hasilnya pada tahun per Desember 31 Desember 2022 itu jumlah aset lancarnya sebanyak 58.105.339 US dollar. Kemudian pada tahun 31 Desember tahun yang lalunya lagi 2021 sejumlah 82.113.507 US dollar. Nah, itu merupakan total dari aset lancar ya teman-teman. Kemudian kita masuki aset tidak lancar. Nah, aset tidak lancar ini yang pertama pada PT Policem ini yaitu piutang lain-lain kepada pihak berelasi. Itu sebesar bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Aset tidak lancarnya kemudian dijumlahkan lagi, maka hasilnya pada tahun 2022 itu sebanyak 113.894.837 dolar US dollar. Kemudian pada tahun 2021 itu sebanyak 121.554.714 US dollar. Nah, maka dijumlahkan antara aset lancar dan aset tidak lancar ini, maka didapati jumlah aset pada tahun 2021-nya itu sebanyak 203.668.221 US dollar. Kemudian untuk 2022-nya itu sebanyak 172.176 US dollar.
Nah, di bagian itu tadi bagian aset, yaitu aset tetap, aset lancar dan juga aset tidak lancar. Kemudian selanjutnya ini eh, masuk kepada liabilitas dan ekuitas ya teman-teman. Nah, liabilitas itu juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu liabilitas jangka pendek kemudian liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas jangka pendek ini setelah dijumlahkan menghasilkan untuk tahun 2021 itu sebanyak 23.754.846 US dollar. Kemudian pada tahun 2022 itu sebanyak 21.395.255 US dollar. Nah, untuk hutang atau liabilitas jangka panjangnya yaitu sebanyak 5.342.198 US dollar pada tahun 2022, dan pada tahun 2021 itu sebanyak 8.044.261 US dollar. Nah, kemudian dijumlahkan seluruhnya liabilitas jangka pendek maupun liabilitas jangka panjang, maka dihasilkan sebanyak 26.737.653 US dollar untuk tahun per 31 Desember 2022. Kemudian untuk 31 Desember 2021 itu sebanyak 31.799.107 US dollar. Nah, setelah masuk aset kemudian liabilitas, maka kita masuknya ekuitas. Nah, ekuitasnya itu yang pertama itu modal ditempatkan modal dasar dari PT Policem ini itu 8 miliar 500 juta untuk saham. Nah, kemudian untuk modal ditempatkan dan disetorkan itu sebanyak 3.889.179.579 saham. Nah, kemudian ada tambahan modal disetor cadangan lainnya, kemudian saldo laba, kemudian setelah dijumlahkan ya teman-teman, maka jumlah ekuitasnya itu sebanyak 145.262.523 US dollar. Kemudian pada tahun 2021 itu sebanyak 171.869.114 US dollar. Nah, setelah kita ketahui semua jumlah liabilitas dan ekuitasnya tadi, maka hasilnya itu pasti balance ya teman-teman, antara jumlah liabilitas dan ekuitas itu sama dengan jumlah dari aset. Nah, jumlah dari aset ini sama dengan jumlah dari hasil liabilitas ditambah juga dengan ekuitas. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya laporan posisi keuangan itu adalah laporan keuangan yang menginformasikan posisi aset, liabilitas, ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. Nah, setelah itu teman-teman, setelah dibuatnya laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, maka selanjutnya yang harus dibuat oleh PT sebuah entitas itu laporan laba rugi dan penghasil komprehensif lain. Nah, ini merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 PT Policem Indonesia Tbk. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya ini teman-teman merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan untuk satu periode tertentu, yang berisikan informasi tentang laba dan rugi periode berjalan, penghasilan komprehensif dan laba rugi komprehensif. Nah, di sini bisa kita baca ya
Penjualan bersih untuk tahun 2022 itu sebanyak 140.773.920 US dollar. Kemudian pada tahun 2021 itu sebanyak 190.192.551 US dollar. Kemudian ada beban pokok penjualan sebanyak 152.971.363 US dollar. Kemudian pada tahun 2021 itu sebanyak 190.495.643 US dollar. Nah, setelah untuk menghitung rugi brutonya, maka kita mengurangkan dari penjualan bersih dikurang dengan beban pokok penjualan, maka di sini dapatnya rugi bruto yaitu sebanyak 10.197.443 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Kemudian untuk 31 Desember 2021 itu sebanyak 303.094 US dollar rugi bruto pada tahun 2021. Nah, kemudian itu penghasilan investasi sebanyak 260.000 sekian, kemudian pada tahun 2021 itu sebanyak 18.000 sekian, kemudian ada juga keuntungan kurs mata uang asing bersih. Nah, berarti ini kalau bersih ini sudah dikurang-kurangkan ya teman, atau dijumlahkan gitu. Maka ini sudah hasil akhir dari keuntungan kurs mata uang asing. Nah, yaitu sebesar 208.190 US dollar untuk 2022, dan untuk 2021 itu sebanyak 220.719 US dollar. Nah, setelah itu ada juga beban penjualan, kemudian beban umum dan administrasi, beban keuangan, kemudian kerugian keuntungan neto atas investasi pada instrumen ekuitas yang ditetapkan pada FVTPL. Nah, setelah itu masuk ke setelah dikurangkan ya teman-teman, dari dikurangkan dengan beban penjualan, beban umum dan administrasi, beban keuangan, kemudian dikurangkan juga dengan kerugian keuntungan neto atas investasi pada instrumen ekuitas yang ditetapkan pada FVTPL tadi, kemudian dikurangkan juga dengan keuntungan dan kerugian lain-lain yang sudah bersih, maka didapati rugi atau laba sebelum pajak, yaitu sebanyak 26.638.933 pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2021 itu sebanyak 457.690 US dollar. Nah, kemudian kita kurangkan lagi dengan pajak ya. Beban pajak penghasilan itu setelah dihitung-hitung, maka hasil akhirnya itu sebanyak 107.323, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 101.817 ya teman-teman. Nah, maka setelah itu didapati laba bersih, rugi atau laba bersih tahun berjalan yaitu sebanyak, nah pada tahun 2022 itu mengalami rugi ya teman-teman, sebanyak 26.746.256. Kemudian pada tahun 2021 itu mengalami laba sebanyak 355.873 US dollar. Nah, kerugian dari penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak yaitu sebanyak 11.000, dibagi lagi menjadi pos yang tidak akan diklasifikasikan ke laba rugi, kemudian pos yang akan diklasifikasikan ke laba rugi.
Nah, untuk yang tidak diklasifikasikan kelaba rugi itu sebanyak 11.000 sekian, dan pada tahun 2021 itu sebanyak 2.780 sekian. Kemudian pos yang akan diklasifikasikan kelaba rugi itu sebanyak 150.736 US dollar pada tahun 2022 dan 17.273 US dollar pada tahun 2021. Nah, maka didapati jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak yaitu 139 sekian untuk 2022 dan 2.797 sekian pada tahun 2021. Nah, hasil akhir atau jumlah akhir dari rugi penghasilan komprehensif tahun berjalan itu sebanyak 26.660.591 US dollar untuk 2022. Nah, bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, nah ini merupakan laporan perusahaan ekuitas konsolidasian. Nah, di sini bisa kita baca sendiri bahwasanya laporan perubahan ekuitas ini intinya merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi tentang ekuitas perusahaan pada awal periode dan perubahan ekuitas selama periode tersebut dan posisi ekuitas pada akhir periode. Nah, kemudian setelah dibuatnya laporan posisi ekuitas itu selanjutnya perusahaan itu membuat yang namanya laporan arus kas konsolidasian. Nah, laporan arus kas ini sendiri merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi tentang arus kas masuk dan juga arus kas keluar dari 3 aktivitas utama, yaitu ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan untuk satu periode tertentu. Nah, di sini juga kita bisa baca arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, mungkin itu ya teman-teman, sedikit penjelasan mengenai laporan keuangan PT Policem Indonesia Tbk. Mungkin masih banyak sekali kurangnya atau penjelasan saya terbata-bata. Saya mohon maaf. Begitu saja yang dapat saya jelaskan di sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.